Selamat datang di Tech in 5 Lintas Arta. Di era digital sekarang ini, banyak perusahaan yang sudah mengalihkan pengelolaan aplikasi serta data mereka dari server base ke cloud base, ya kan? Tentunya banyak keuntungan-keuntungan yang didapat dengan mengalihkan ke cloud base. Apa saja keuntungan itu? Saya Ginanjar, IT Service Director Lintas Arta. Di market ada dua macam cloud yang saat ini ramai digunakan. Yang satu berbasiskan virtual machine, yang kedua berbasiskan container. Nah, Gartner di tahun ini dan tahun depan memprediksi akan ada 75% dari perusahaan global yang mengalihkan pengelolaannya ke cloud berbasiskan container. Apa itu container? Bagaimana container itu bisa memberikan benefit bagi perusahaan? Nah, saya ditemani oleh Mas Reski. Beliau adalah VP dari Cloud Services Lintas Arta. Kita akan membahas secara eksklusif untuk Cloud as a Service itu apa, beserta fitur-fiturnya yang bisa membantu perusahaan dalam menjalankan bisnis. Silakan Mas Reski. Oke Pak, jadi biar lebih gampang untuk menggambarkan, kita coba untuk coret-coret sedikit ya Pak ya. Nah, ini adalah tipikal untuk cara deployment kita yang saat ini Pak. Jadi ini yang biasanya kita namakan untuk deployment di bare metal. Oke, gimana dengan yang di VM? Sebenarnya mirip sekali Pak. Oke, sekarang tinggal saya tambahkan yang perbedaan dengan kontainer, Pak. Oke, jadi ini Pak, perbedaan antara bare metal, virtual machine, dan container base. Oke, di mana memang di dalam virtual machine itu terdapat layer namanya hypervisor. Dia melakukan emulasi dari hardware itu sendiri sehingga bisa menjalankan banyak OS di atas satu atau beberapa hardware. Kemudian untuk container base, pada dasarnya ada layering juga, tapi layernya dinamakan itu container, yang dikontrol oleh namanya container management. Ada banyak contohnya container management seperti Red Hat OpenShift, kemudian Mesos, dan sebagainya. Itu yang fungsinya untuk mengontrol workload dari masing-masing aplikasi. Yang kemudian service ini akan mengatur bagaimana service itu diakses atau pod itu diakses dari eksternal. Ya. Jadi kelebihannya salah satunya adalah auto recovery, di mana apabila salah satu service itu mati, dia bisa digantikan oleh pod lain secara simultaneous atau instan, sehingga tidak mengganggu untuk cara kerja yang aplikasi yang lain. Ya. Seperti itu Pak. Nah, sekarang bagaimana use case-nya untuk marketplace? Jadi ini adalah contoh Pak, e-commerce application dalam bentuk kontainer. Jadi pada dasarnya setiap fungsi yang ada di sini seperti front end, middleware, ataupun database apabila di-deploy dalam bentuk kontainer, dia sebenarnya hanya terdiri dari dua tipe, yaitu ada runtime dan ada data. Ya sebagai contoh, kalau front end tuh runtime-nya biasanya kayak seperti Apache Web Server. Kemudian kalau untuk middleware itu kita bisa bahasa aplikasi atau pemrograman yang kita sukai, misalnya .NET atau Golang dan sebagainya. Kemudian untuk database itu kita macam-macam, misalnya MySQL, SQL Server, dan sebagainya. Sehingga pada saat kita mendeploy suatu aplikasi, salah satu fungsi dari container-based application itu tetap konsisten. Sehingga kita bisa menjalankan aplikasi kontainer ini dimanapun dan kapanpun. Oke, jadi in summary Pak, apabila aplikasi kita di-deploy dalam bentuk kontainer, kita bisa menjamin bahwa aplikasi itu bisa jalan konsisten dimanapun dia berada. Sebenarnya di luar ini banyak sekali fitur atau keunggulan lain kontainer, tapi kita akan bahas di episode berikutnya, Pak. Oke, makasih Mas Reski. Saya pikir masih banyak keunggulannya, nanti kita akan bicara lagi di episode berikutnya. That's in 5. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.